Oktober 2023. Hari ini kita memperingati Santo Ignatius dari Antioquia, seorang uskup dan martir. Ignatius menjadi uskup ketiga di Antioquia setelah Santo Petrus dan juga Santo Evodius. Uskup Ignatius dipilih sendiri oleh Santo Petrus. Namun di dalam pemerintahan Kaisar Trajan, dia menjadi salah satu orang yang ditangkap dan dibunuh. Tetapi dia harus mengalami perjalanan digiring dari Antioquia menuju gelanggang pertunjukan di tengah kota Roma. Ignatius tidak menyia-nyiakan waktu di dalam perjalanan menuju kemartirannya. Dalam perjalanan itu, dia menulis surat-surat yang begitu indah yang menguatkan iman bagi gereja-gereja di kawasan itu. Itulah pilihan jalan kekudusan yang diambil oleh Santo Ignatius dari Antioquia, hingga dia harus mati dibunuh di dalam gelanggang pertunjukan oleh dua singa yang buas di tahun 107. Kemartiran adalah jalan kesucian yang mengantarkan dia menjadi orang kudus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita juga mendengarkan Injil Lukas. Bagaimana kisah Yesus yang diundang di rumah seorang Farisi untuk makan, tetapi entah lupa atau disengaja, Yesus tidak mencuci tangannya. Lalu mereka menegur Yesus. Itu dipakai oleh Yesus untuk memberikan pengajaran kepada mereka. Seringkali manusia hanya mementingkan apa yang kelihatan dari luar. Manusia hanya ingin dilihat baik, dilihat bagus oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan mungkin kita. Apa yang kita lakukan? Jangan sampai hanya ingin dipandang bagus, tetapi niat kita tidak tulus. Yesus mengingatkan, ketika apa yang kita lakukan itu sungguh lahir dari hati yang kita jaga, dari hati yang penuh kasih, dari hati yang tulus, bahkan didukung oleh budi kita yang dilandasi juga oleh ajaran-ajaran kasih. Tentunya apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, yang bisa dilihat orang, itu adalah cerminan dari dalam hati kita, dari buah-buah budi kita. Jangan sampai kita hidup di dalam kemunafikan. Jangan sampai kita hidup di dalam kebohongan. Jangan sampai kita hidup di dalam penipuan, menipu orang lain. Padahal sebenarnya apa yang kita lakukan itu tidak sungguh dari keinginan dan dari hati kita. Itulah jalan kekudusan yang Yesus tawarkan pada kita hari ini. Marilah kita lebih memperhatikan, memelihara, mementingkan apa yang ada dari dalam diri kita. Dengan demikian, kita pun bisa menampakkan apa yang tampak dari luar itu dari atau sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita. Semoga kita senantiasa juga mengupayakan kekudusan karena berkat dan penyertaan Tuhan.